siapa nih? Kita akan ngobrol sama ini kan reporter kita yang juga lagi Ivani Fauzia yang lagi ada di Bogor juga ya, dengan ya yang katanya memang juga lagi ada pembongkaran Nah ya, itu dia tadi, tempat wisata, bangunan. Betul, yang juga jadi penyebab banjir. Mari kita sambut menyapa Ivani yang lagi di Moskow. Moskwa. Fani itu Moskwa. Oh iya bener, lagi di Moskow. Oh lagi di Moskow. Itu di lapangan merah. Kremlin. Kaget aku ya. Aku kira lagi di Bogor, salah informasi nih kayaknya. Ivani ya. lagi di Rusia itu belakangnya ya? Betul. Nah saat ini saya sedang berada di bis fantasi di Puncak Bogor. Baik, Ivani, yang kita dengar adalah hari ini lagi ada penggusuran gitu ya, objek-objek wisata atau tempat-tempat yang juga memang disinyalir menjadi penyebab banjir, dan memang katanya juga beberapa objek wisata itu tidak mengantongi izin juga untuk dibangun di sana. Boleh diceritakan seperti apa aktualnya, seperti yang ada di sana, dan kemudian lagi ada apa nih yang di belakang Ivani? Silakan. Ya, betul sekali Kak. Jadi di Bogor ini ada 4 area wisata begitu yang disegel. Salah satunya adalah Ibis Fantasi yang saat ini tempat saya berada saat ini, dan di mana Pemprov Jawa Barat tengah melakukan pembongkaran area wisata yang mana ada dari 39 bangunan, ternyata ada 25 bangunan yang tidak berizin. Jadi hanya ada 14 bangunan begitu yang berizin. Lalu saat ini proses pembongkaran tengah berlangsung begitu dari kemarin dan juga saat ini, dan situasi di sini tadi juga sempat tidak kondusif begitu karena warga mendesak agar pembongkaran ini segera dilakukan. Warga ingin lahan ini segera dikembalikan begitu alih fungsinya menjadi area resapan air dan mendesak segera dibongkar. Namun kata Gubernur Jawa Barat tadi, Deddy Mulyadi, menuturkan bahwa dari keseluruhan bangunan fantasi ini tidak semuanya tidak berizin begitu. Ada beberapa bangunan yang berizin sehingga untuk ada 40 bangunan yang pembekuan perizinan atau izinnya dicabut begitu oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga fokus Pemprov Jawa Barat saat ini adalah membongkar 25 bangunan yang tidak berizin gitu. Namun warga di Bogor ini tidak sabar begitu, ingin segera Ibis Fantasi ini dibongkar dan dikembalikan begitu alih fungsinya menjadi air. Untuk Deddy sendiri menuturkan dia ingin bahwa Ibis Fantasi ini dibongkar seluruhnya dan dikelola untuk dijadikan hutan seperti itu. Oke, ini pembongkarannya akan berlangsung berapa lama ya, Ivani? Nah untuk Pol PP sendiri menargetkan pembongkaran ini akan dilakukan selama 5 hari, namun Deddy Mulyadi ingin seluruhnya bisa dibongkar sebelum Lebaran begitu. Namun tentu saja melihat kembali apakah perizinannya, proses hukumnya bisa segera dicabut untuk bangunan yang seperti tadi dan sebagainya seperti itu. Ini juga terlihat warga karena saking tidak sabarnya tadi berusaha untuk mengambil alih ekskavator dan melakukan pembongkaran sendiri begitu. Waduh ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya hal seperti itu ya. Baik Ivani, apakah sebelumnya juga pemilik dari tempat wisata ini sudah diberikan surat peringatan atau ya semacam itulah ya, peringatan juga dari pemerintah daerah juga mengenai tempat wisatanya yang tidak berizin dan kemudian juga dibangun di daerah resapan air begitu? Ya, kalau Deddy Mulyadi sendiri menuturkan bahwa sudah diberi waktu begitu, namun tidak dibongkar. Akhirnya Pemprov Jawa Barat membongkar sendiri begitu area wisata ini. Dan tadi juga Deddy Mulyadi menunggu direkturnya untuk datang begitu ya berbincang, tapi hari ini tadi tidak datang. Namun kemarin mereka begitu direktur pengurus wisata ini datang ke area wisata ini dan berbincang bersama Deddy seperti itu. Dan untuk BUMD sendiri yang mengelola Ibis Fantasi ini menyepakati untuk pembongkaran area wisata ini begitu. Baik, sebelum akhirnya hari ini dibongkar, apakah sebelumnya masih aktif tempat wisatanya? Apakah masih ada wisatawan yang berkunjung begitu, atau memang sudah ditutup beberapa waktu sebelumnya? Ya,
Jadi tempat wisata ini sudah ditutup begitu, dan jadi menuturkan bahwa memang tempat wisata ini sudah tidak diperbolehkan atau sudah tidak beroperasi seperti itu, termasuk area di depan, area jalan tol ini juga salah satu yang mungkin akan dibongkar gitu dari oleh Pemkot Jabar, sehingga jika area masuknya ini dibongkar oleh Pemkot Jabar, jadi menuturkan tentunya tidak akan ada lagi wisatawan yang masuk sini. Jika tidak ada lagi wisatawan yang masuk sini, maka ini tidak akan beroperasi, dan perusahaan yang mungkin akan membongkar sendiri begitu area wisata ini, seperti itu. Jadi saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Oke, Ivani, kita butuh gambaran mungkin ya. Mungkin Detikers juga bertanya-tanya. Ini kan katanya dia si Hibis Fantasi ini berada di tengah Hulu Ciliwung begitu ya? Maaf, suaranya agak menggema. Iya. Boleh diulangi? Apakah Hibis Fantasi ini berada di tengah Hulu Ciliwung begitu, yang artinya memang mengganggu aliran sungai di sana dan membuat warga geram seperti itu ya? Ya, di Fantasi memang berada di area perhutanan begitu ya, di sekitarnya ini hutan. Lalu kemarin juga Kementerian Lingkungan Hidup menuturkan bahwa area wisata ini itu berada di aliran sungai yang harusnya tidak dibangun begitu, area wisata seperti ini, seperti itu, sehingga sangat berbahaya, dan harusnya memang di hulu ini tidak ada pembangunan area wisata dan sebagainya seperti ini. Namun Menteri LH Lingkungan Hidup kemarin mengatakan bahwa memang pada 2022 itu ada alih fungsi lahan yang menjadi dari hutan menjadi pertanian, sehingga itu awal mula akhirnya dibangunlah permukiman di sekitar situ dan sebagainya, seperti itu. Baik, apakah dari pihak pemilik dari tempat wisata ini ada perlawanan atau mungkin juga memberi Protes. Iya, memberikan protes gitu mengenai tempat wisatanya yang dihancurkan pada hari ini? Ya, untuk pengurusnya sendiri saya belum melihat ya. Namun untuk karyawan tadi juga sempat berdialog begitu bersama Deddy Mulyadi. Mereka ingin solusi begitu. Bagaimana pekerjaan mereka kan sekarang sudah tidak ada. Lalu, namun Gubernur Jawa Barat ini memberikan pekerjaan pengganti begitu untuk pekerja non formal yang bertugas membersihkan atau menanam pohon dan sebagainya. Jadi saat ini nanti lahannya telah kembali menjadi hutan, maka pekerja non formal ini akan dipekerjakan untuk menanam pohon dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi untuk pekerja formal yang memang terikat dengan perusahaan, jadi menjadi tidak bisa menjamin pulang pekerjaan begitu untuk mereka, seperti itu. Baik. Setelah area ini diambil alih, kemudian setelahnya siapa yang akan mengelola daerah ini? Yang kemudian nanti akan ya rencananya menurut Pak Gubernur adalah akan menjadi daerah hutan gitu. Siapa yang akan mengelola setelahnya? Ya, kalau dari penjelasan Gubernur Jawa Barat tadi bahwa ini seharusnya menjadi tanggung jawab PTPN seperti itu, sehingga Deddy Mulyadi itu mempertanyakan kenapa PTPN memberikan begitu izin yang seharusnya resapan air, area hutan menjadi tempat wisata seperti ini. Nah, nanti rencana Deddy Mulyadi juga akan mengeluarkan peraturan gubernur begitu untuk melarang pembangunan di area hutan, pertanian dan sebagainya, sehingga untuk pembangunan area wisata. Dinas Perhutanan, Perkebunan dan sebagainya tidak dapat mengeluarkan izin. Oke, Ivani, terakhir, apakah kedepannya Pemprov Jawa Barat akan melakukan dalam tanda kutip razia gitu ke tempat wisata lain atau mungkin ke daerah-daerah lain yang dirasa ternyata merusak aliran sungai begitu? Betul, atau mungkin tak berizin ternyata. Itu dia. Ya, Deddy Mulyadi tadi menuturkan bahwa saat ini memang Pemprov Jawa Barat sedang evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi lahan ini. Beliau mengatakan bahwa kejadian alih fungsi lahan ini tidak hanya terjadi di Puncak Bogor, namun hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Sehingga nanti Pemprov Jawa Barat melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian SDM untuk membahas terkait alih fungsi lahan ini. Dan untuk yang sudah terlanjur, begitu tata ruangnya berubah menjadi area wisata, maka akan dilakukan evaluasi. Namun untuk pembongkaran pencabutan tentunya ada proses hukum yang akan dilalui. Namun untuk kedepannya hal ini akan dicegah dengan pergub yang akan dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi. Oke. Baik, terima kasih banyak atas laporannya hari ini. Jadi tentunya juga yang di belakang sepertinya
Rusianya akan segera Iya, akan segera dibereskan diberesin. ya. Takutnya nanti Putin datang ya Poskonya. kan. Nanti kok udah di sini saya gitu. Tapi terima kasih banyak laporannya hari ini. Semoga hari ini juga bisa berjalan lancar gitu dan ketemu kesepakatan antara masyarakat, kemudian juga pemilik dari tempat wisata dan juga pemerintah daerah juga ya. Ivani terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Thank you Tiffany. Assalamualaikum.